Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama peroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Aquila dan Priscilla. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ibu-ibu yang dikasihi, wanita yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Aquila ini berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Aquila dan Priscilla melayani di Korintus dan Efesus. Nah, dari Aquila dan Priscilla ini kita akan belajar 3 hal saja. Yang pertama, Aquila dan Priscilla ini bisa bekerja sama, baik sebagai suami istri maupun dengan Rasul Paulus yang pekerjaannya sama-sama tukang kemah. Mereka tidak bersaing dalam pekerjaannya, tapi bisa bekerja sama. Konsep teamwork sudah ada dalam benak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya menciptakan Adam, juga Hawa yang menjadi kawan sekerja Adam. Tuhan menciptakan tangan bagi kita agar kita bisa bekerja sendiri dan juga bisa saling rangkul dalam bekerja sama. Setiap anak-anak orang Yahudi diajarkan satu jenis pekerjaan karena tenda merupakan bagian penting dalam hidup orang Ibrani. Orang tua Aquila memilih mengajarkan mereka cara membuat tenda sebagai cara menghidupi dirinya. Tenda mereka dibuat dari kulit kambing yang harus dipotong seorang ahli dan dijahit dengan tepat. Aquila mendapatkan keahlian itu dan kemudian mengajarkan itu pada istrinya, dan Priscilla dengan senang membantu suaminya dalam pekerjaan itu. Membantu pekerjaan suami selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itulah yang dilakukan oleh Priscilla. Ada 3 kelompok orang yang sering menggunakan jasa kemah. Yang pertama, para prajurit, orang yang sering bertugas di luar rumah, baik siang maupun malam. Yang kedua, para gembala, orang yang sering berada di padang berbulan-bulan lamanya. Yang ketiga, para pelancong, yaitu mereka yang tidak menggunakan jasa penginapan. Dan kota yang saat itu terkenal sebagai kota yang banyak dikunjungi para pelancong adalah Korintus. Itulah sebabnya Aquila dan Priscilla yang pekerjaannya sebagai tukang kemah memilih tinggal di Korintus ketika dideportasi dari Roma, Italia. Ada sebuah kisah, kisah seorang istri yang menggendong suaminya. Du Chanjun adalah seorang guru di kampung Dakau, kota Lusang.
Tahun 1981 setelah lulus SMA, Du Chan Yun memutuskan untuk menjadi seorang guru SD di kampung Dakau. Satu hari Du Chan Yun mengalami sakit dan setelah sembuh, dia masih merasakan tubuhnya sudah tidak mampu berdiri lagi. Tubuh sisi kirinya tidak dapat digerakkan dan dia khawatir kalau dia tidak bisa mengajar lagi. Istrinya Li Sengji mengatakan, "Kamu jangan khawatir, meskipun kamu tidak bisa berjalan, sampai panggung pun aku akan menggendongmu." Nah, setiap hari Li Sengji menggendong suaminya berangkat mengajar. Tahun 1993, Du Chan Yun yang tidak ingin istrinya menderita sengaja mencari gara-gara untuk bertengkar. Mereka hampir bercerai tapi tidak jadi karena hakim melihat tidak ada masalah. Li Sengji hanya mengatakan pada suaminya, "Walaupun nanti kamu tidak bisa bangun lagi, aku akan menggendongmu sampai tua." Di bawah bantuan istrinya selama 17 tahun, hari demi hari, tidak terhalangi oleh hujan, Du Chan Yun tidak pernah bolos untuk mengajar satu kali pun. Suatu hal yang menggembirakan dari data yang terkumpul di kepala sekolah tentang hasil ujian negeri bulan April, tingkat siswa yang lulus SD mencapai 100%. Tahun itu ketika ujian masuk perguruan tinggi, ada 4 siswa yang dulu pernah diajarnya masuk ke perguruan tinggi dan ada lagi 4 siswa yang lulus masuk jurusan spesialis. Ya, kita lihat kesetiaan seorang istri yang bisa sungguh-sungguh menjadi penolong dan bisa bekerja sama agar ketika suami yang mengalami masalah tidak makin jatuh dan terpuruk. Nah, dalam sebuah tayangan televisi beberapa tahun yang lalu, hadir profil seorang seniman yang memakai kulit telur sebagai sarana berkarya. Dari bahan kulit telur, seniman ini membuat lukisan, kaligrafi, dan barang-barang lain. Dan ketika diwawancara, seniman ini menjelaskan alasan mengapa dia memakai kulit telur. Seniman ini menjelaskan kulit telur sebenarnya justru sangatlah kuat. Kulit telur tahan terhadap segala cuaca, anti gores, anti rayap, dan bisa menopang berkilo-kilo telur tidak pecah. Meski dierami induk ayam selama posisinya berdiri. Besi bisa berkarat, tapi kulit telur tidak pernah menjadi keropos oleh cuaca atau air. Itulah kulit telur. Meski sebenarnya sangat kuat, tapi jika diperlakukan dengan cara yang salah, maka bisa hancur berkeping-keping. Bukankah itu juga hakikat sebuah pernikahan? Ketika kita menghadapi semua permasalahan dalam pernikahan dengan cara yang keliru, maka pernikahan yang sebenarnya kuat bisa menjadi rapuh. Ketika kita hanya menyorot kekurangan orang lain atau pasangan kita, maka kita akan kehilangan segala kelebihan yang dimilikinya. Sebuah humor saja para wanita yang dikasihi Tuhan. Di waktu-waktu senggang mungkin Priscilla berkata kepada Aquila, "Pak, aku pengen berenang. Karena dengan bertambahnya umur ini susah deh kalau mau ngurusin badan." Suami tercinta Aquila menjawab, Mah, ikan paus setiap hari berenang kok gak kurus-kurus. Ya. Lalu Aquila berkata kepada Priscilla, "Ma, tolong sediakan buah setiap kali sebelum aku makan ya, supaya kulitku bagus. Dulu kan kamu suka memuji kulitku yang bagus." Priscilla menjawab, "Pak, monyet itu tiap hari makan buah. Kok kulitnya tidak bertambah bagus tapi malah berbulu?" Ya. Nah, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma dalam Roma 15 ayat yang ke-7, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain,
sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima itu kan bukan hanya kelebihannya, tapi juga kekurangannya. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Punya kelebihan di sini, punya kekurangan di sini. Punya kekurangan di sini, ada juga kelebihan di sini. Jadi terimalah satu akan yang lain. Seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kalau Kristus hanya lihat kekurangan kita, nggak masuk hitungan ya wanita yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Yang kedua kita belajar Aquila dan Priscilla adalah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi. Roma 16 ayat 3 sampai 5 bagian A. Roma 16 ayat 3 sampai 5 bagian A. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rasul Paulus mengakui dalam Roma 16 ayat yang keempat. Dalam versi King James dikatakan, yang untuk hidupku mereka meletakkan leher mereka. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat yang ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Seseorang pernah mengirimkan sebuah SMS yang berbunyi, untuk menjadi pengikut Tuhan yang berhasil, maka kita harus memiliki modal duit 1 juta. Loh, kok tidak cocok dengan ayat yang mengatakan bahwa untuk menjadi murid Tuhan, kita harus melepaskan segala sesuatu. Apa itu duit 1 juta? D-nya itu doa. U-nya itu usaha. I-nya itu iman. T-nya itu taat. Duit, doa, usaha, iman, dan taat. Lalu sejutanya, se-nya itu setia, ju-nya itu jujur, tanya itu taat akan Tuhan. Jadi duit 1 juta, ada doa, ada usaha, ada iman, ada taat, ada setia, ada jujur. Balik lagi, ada taat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Aquila dan Priscilla adalah pribadi atau orang yang memperlengkapi dirinya dengan pengajaran firman Tuhan. Saya baca Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 26. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi kita melihat Aquila dan Priscilla adalah orang yang terus memperlengkapi diri mereka dengan pengajaran firman Tuhan. Ketika bertemu dengan seorang yang bernama Apolos, ya, seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Kita lihat setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. 1 Korintus 16 ayat 19 berkata, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil.
Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Priskila dan Aquila membawa Apolos ke rumahnya untuk mengajarkan hal yang lain, karena Apolos hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Aquila dan Priskila bukan hanya membuka pintu rumahnya untuk tempat ibadah, tetapi mereka juga terus mengasah diri dan memperlengkapi orang lain dengan pengajaran firman Tuhan. Para wanita yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita terus berusaha menjadi pribadi atau jemaat yang cakap dan bergairah untuk terus memperlengkapi diri dengan pengajaran firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Belajar firman Tuhan itu menjadi kewajiban semua orang percaya seumur hidupnya. Nehemia 13 ayat 1 berkata, Nehemia 13 ayat 1 berkata, pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa Bani Amon atau orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Allah untuk selama-lamanya. Orang Amon, orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Allah untuk selamanya. Kita juga bisa membaca dari Ulangan 23 ayat yang ketiga dikatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan untuk selama-lamanya. Andre Murray berkata, seorang hamba Tuhan yang luar biasa berkata tentang pentingnya keseimbangan. Sedikit firman dengan sedikit doa, itu adalah jurang menuju kematian rohani. Banyak firman dengan sedikit doa memberikan atau menghasilkan kehidupan yang lemah. Banyak doa dengan sedikit firman memberikan kehidupan yang emosional. Tetapi ukuran penuh dari firman dan doa setiap hari memberikan kehidupan yang sehat dan berkuasa. Segala sesuatu harus berjalan secara seimbang. Doa merupakan gerbang mujizat dan kuasa. Sedangkan firman Tuhan membuat iman tetap kuat dan terjaga. Doa dan firman itu seperti dua tangan dan dua kaki. Kalau dua tangan kita sehat, kita bisa bekerja dengan maksimal. Kalau dua kaki kita sehat, kita bisa berlari dengan cepat. Tetapi kalau salah satu atau sebelah kaki, sebelah tangan bermasalah, maka itu akan membuat kita tidak leluasa bergerak, bahkan terhambat apa yang akan kita lakukan. Sebab itu para wanita yang dikasihi Tuhan, terus disiplin diri, belajar firman Tuhan sampai kita ketemu Tuhan. Jangan merasa puas ya, kita belum apa-apa. Masih banyak rahasia firman yang belum kita mengerti. Dengan membaca firman, Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Nya. Dengan mendengar pemberitaan firman Tuhan dari orang lain, kita juga akan makin diperkaya akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati para wanita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Biar Roh-Mu yang kudus menerjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Tolong kami untuk kami tidak merasa cepat puas dengan apa yang sudah kami capai saat ini. Tapi kami mau terus menyangkal diri dengan cara mengasah diri kami. Belajar terus kebenaran firman Tuhan dan menantikan Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman yang luar biasa, yang dahsyat dan yang selalu baru. Sehingga hidup kami dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.